Jam 7 tapi kok belum datang nih si Abek nih. Masa ditinggal? Ini gimana nih? Apa kita tinggal aja atau gimana nih Abek? Tapi dia pasti penasaran sih ya, karena aku juga penasaran kalau misalkan kita ke Banyunibo. Tapi kalau nggak ada Abek nggak seru. Tapi nggak apa-apa ya, kita tunggu dulu si Abek ya. Man! Nah, orangnya baru datang kan. Lama amat. Ya ampun, gue dari tadi di situ. Ya ampun, kata Lu tuh mau dia. ngajak gue kemana sih? Kita kan ke Banyunibo hari ini, ya kan? Yang penting lu sehatnya. Sehat dong. Lo gimana? Sehat juga dong, makanya lihat tuh. Kayak Abek nih, datang pakai face shield ya kan, sering-sering cuci tangan dan juga jaga jarak. Jaga jarak dan jaga kewarasan, penting banget. Jaga kewarasan, jaga kelakuan. Ya udah yuk, jalan yuk. Jalan ogah. Naik mobil kita ke Banyunibo dari sini. Oke, Ya, ya udah di mana tuh. mobilnya? Yuk. Udah parkir di situ. Kita ke Banyunibo tuh lumayan, Bek. Kalau misalkan dari sini kurang lebih ya 30 menit lah. 30 menit. Lo udah pernah ke sana sebelumnya? Banyunibo belum. Nanti sama temen gua yang akan nganterin si Alberto. Alberto, siap. Pokok ya mungkin lo agak-agak naksir deh sama dia. Agak-agak aja tipis, Bek. Gitu. Alberto! Ayo. Oke, Alberto. Yes, Mas. Kita ke Banyunibo. Candi Banyunibo. Oh. Oke. Jauh Ya. nggak sih? Gua ya. Ya deket kok. Kita lewat jalan yang agak cepet nanti. Ayo udah, Jalan lebih cepat. Solo kanan. Lebih cepat lebih baik. Siap. Ya kan? Berangkat kita, Mas. Ya iya dong, udah siap. Oke. Kamu mau ngangkut siapa lagi emangnya? Ya siapa tahu tuh, Mas, kalau ada yang lain. Oh, pengennya juga gitu dia nih. Jadi ada yang lain. Ya dia. Oh. Iya yang lain. Gitu. Ini kita back apa? Banyunibo ini belum pernah, tapi posisinya si Banyunibo ini nggak jauh dari kemarin kan. Gua ke Candi Sambisari. Nah, Candi Sambisari, Banyunibo itu satu kawasan tuh semuanya tuh di Sleman. Jadi memang apa ya, dekat dengan pemukiman gitu. Pokoknya ibaratnya kayak kemarin tuh waktu ke Sambisari juga gitu. Menarik, Bek, unik gitu. Oh, kemarin jadi ke Candi Sambisari. Iya. Siapa? Sendiri kemarin. Sampai juga. Lu pasti suka kalau di sini nih, Bek. Kenapa? Ya intinya kan kalau candi-candi kita pasti suka, ya kan? Ya, ntar dulu. Protokol kesehatan. Jadi kayak tadi udah saya bilang, sering-sering mencuci tangan Monggo. dan menjaga jarak. Alright. Kemarin kan waktu di
Candi Sambisari itu konturnya juga beda sama yang di Banyunibo ini. Dan di Sambisari juga itu kan candi Hindu. Nah, kalau di Banyunibo ini candi Buddha, Bek. Oh, oke. Tahu nggak ini kira-kira dibangunnya tuh sekitaran abad ke-9 ditemukannya. Wah, jauh banget. 1940. Udah lahir lo ya? Gua malah baru mau nanya ke lu waktu itu lu umur berapa gitu. Gue tahu tuh pada saat ditemuin, dan kemarin juga gue sempat baca-baca, candinya sih kelihatannya mungil ya, tapi kawasannya itu luas banget Tuh tuh. lihat. Cakep ya? Cakep dan masih asri. Hmm. Dan ini letaknya deket sama candi-candi lain. Kayak di sebelah sana tuh ada Candi Ijo, kemudian ada Candi Boko, dan ke arah ke sana tuh ada Candi Barong. Gitu. Tuh, jadi kita kayak berasa apa ya? Menelusuri jejak masa lalu. Kebanyakan halu loh. Udah, biar lebih pasti informasinya daripada kita nerka-nerka nih. Ah, Mendingan kita cari yuk yang lebih tahu. Namanya kalau nggak salah Bapak Harimurti. oke. Ya, Kita bisa ngobrol tuh sama Pak Harimurti dan Iya. juga soalnya kan ini penelitian sama pemugarannya mulai 1942 tuh. Oh, belum Nah. lama banget ya dibandingkan candi lain ya. Akhirnya kita mungkin bisa tanya-tanya sama Pak Harimurti, ini kenapa, ini begitu, Abek kenapa gitu kan. Biar lu nggak banyak ngedongeng. Jadi lebih pasti. Iya, kita bisa tanya-tanya tuh Bek sama Pak Harimurti. Nanti siapa tahu kita dapat insight baru. Biar nggak dituduh nyebarin hoax. Kalau kita yang jelasin. Makanya jaga jarak. Ya kan, terpikir gandengan loh. Padahal iya. Siapa tuh? Mas Pak Raymond. Hari. Pak Hari ya? Iya, Oh, saya. Halo Bapak, Apa apa kabar? kabar? Baik, ya, gimana? Pak. Saya Ramon, Pak. Sehat, Ya, saya Mas Raymond, Abex. Bapak lagi sibuk? Enggak, ini baru kita ngecek-ngecek ini aja apa candi kita. Oh gitu. Ya. Oke, Hmm. oke. Ya, jadi kita sekarang di Candi Banyunibo kan, Mas Raymond dan Mbak sudah ini kan. Iya. Nah, ini kita ada di sisi sebelah selatan. Kita ini sebelah selatan. Di sini kita bisa ngelihat ada hiasan-hiasan di atas relung jendela. Kemudian ada kayak patung-patung di atasnya. Itu kalau yang di atas jendela itu Kalamakara. Jadi dia kayak tolak bara begitu istilahnya. Kemudian di sini kita lihat juga ini ada Jaladuara. Jaladuara adalah saluran air. Jadi Jaladuara. Jaladuara. Ya, jadi ini ada dulu untuk saluran air kalau umpamanya ada hujan, airnya bisa langsung keluar ke sini. Oh, drainase. Ya, semacam itu. Sebelum jauh. Tapi mau tanya dulu nih, Mm-mm. untuk mengungkap kebenarannya. Mm-mm. Jadi candi ini candi Buddha. Tadi kan Ramon yang ngomong. Kalau Oh, Ramon gitu. yang ngomong nanti nggak valid. Iya, Nggak. baik. Ada bacaannya. Iya. Dan boleh tahu memang tahun 19 pintar ya? Ini kan 1940. candi Buddha ya Pak. Betul, ya candi Dan- Buddha. Ya. Dari info yang saya baca, Mm-mm. kurang lebih ya sekitar abad 9 dibangun ya. Betul ya. Oh, berarti usianya, wow, Udah Sama kayak kamu. 1000 berapa ya? Bapak dia bilang katanya usia sama kayak Pak. Sama kalau. Iya, iya. Katanya soalnya dia agak jering Pak. Berarti itu Iya. termasuk dinasti. Jadi apa itu, ini Pak? Mataram kuno ini ya, Hmm. Mataram Hindu atau Mataram kuno. Jadi memang candi ini kelihatannya candi-candi terakhir yang dibangun dinasti Sanjaya itu sebelum pindah pemerintahnya ke Jawa Timur. Oke. Iya. Oh, oke. Berarti terus baru dipugarnya karena saya lihat masih ada Mm-mm. puing-puing Iya. serpihan gitu. Baru Iya. selesai pemugaran. Selesai Dan pemugaran itu ditemukan kan tahun 1942 Hmm. ya. Kemudian mulai ada penelitian dan mulai dipugar secara keseluruhan tuh tahun 74 Mhm. dan 1978 sudah selesai seperti ini. Oke. Gitu ya. Itu ditata. Ditata Ulang lagi, lagi ya, Pak, ya? ya batunya. Monggo Oke. Pak, dilanjut. Kita Mari pengen kita tahu sih ya, Mon, sambil ini reliefnya. Ya sisi Ya. timurnya, sisi barat Pak. Ya, jadi ini kita di sebelah kanan kita ini Mm-mm. ada perwara-perwara. Apa itu perwara, Pak? Jadi perwara itu adalah candi-candi kecil yang mengiringi candi besar Utama. ini. Nah, kalau di candi Hindu, perwaranya di depan. Ah, Di depan dia ada 3 perwara karena dia mewakili Trimurti kalau Hindu itu. Sedangkan kalau yang Buddha enggak. Jadi mengeliling. Buddha ini dia ada
3 di sisi selatan, tadi kita lewat. Kemudian ada lagi yang 3 di sisi timur. Dan itu bentuknya stupa. Jadi karena kita Buddha, ini stupa. Gitu. Oh, Ya, jadi tapi ini masih berantakan seperti ini. masih berantakan. Ya. Tapi nanti akan disusun kembali. Ya, kalau batunya ketemu semua akan kita susun kembali gitu. Asik. Iya. Nah, Pak, kalau Iya. misalkan tadi selatan, ini sisi sebelah timur. Ini timur ya. Ini apakah berbeda lagi nggak, Pak? Entah itu fungsi atau ada ornamen apa? Kan Iya. kalau mungkin seperti yang saya tahu sebelumnya, bila di sisi selatannya ada arca apa, maka sisi Oh, sebaliknya iya. arca apa. Nah, kalau ini gimana, Pak? Kalau di Candi Buddha enggak. Jadi yang ada seperti itu ada di Candi Hindu karena dia memang ada, kalau yang di sisi barat itu dia Siwa atau ada Linggayoninya, maka di sisi yang sebaliknya, di sisi timur dia ada Ganesha. Kemudian yang Durga itu selalu di utara. Kemudian yang Agastya itu selalu berkebalikan dengan Durga. Jadi dia di sisi selatan. Cuma kalau ini enggak. Kalau ini kita bisa lihat ada patung-patung orang. Jadi dia belum bisa kita identifikasi siapa. Cuma di sini kita terjemahkan sebagai ya pengiring lah. Jadi dia ada, jadi hiasan-hiasannya ada pengiring dari candi ini. Berarti gitu. fungsi estetik berarti. Fungsi Atau estetiknya. mewakili representasi dewa mana gitu enggak, Pak? Kalau yang di luar enggak. Oh. Belum Ya, teridentifikasi. belum. Ya. Tapi kalau kayak gini-gini jalas apa? Jala Jala Duara. Jala Jala Duara sama Duara. nih di setiap. Oh ya, Sudut. jadi dia di sudut-sudut karena memang dia fungsinya fungsi struktur. Jadi dia untuk biar air cepat hilang dari candi, cepat mengalir begitu maksudnya. Oh. Ini dari sini. Oke, kalau Ya. mungkin Bapak bisa jelasin relief yang di atas itu? Ini ada Kala Makara. Jadi Kala Makara Kala itu Makara. adalah kala. Kala itu seperti Waktu. raksasa begitu. Oh. Kemudian dia memakai makara. Makara itu mahkota. Jadi ini hampir sama di setiap candi, bahkan Hindu pun seperti ini. Jadi itu ada kayak bentukan raksasa, dia ada taringnya, kemudian dia ada mahkotanya di atasnya. Kala Makara, bagus ya? Kala Makara, ya. Dapat ilmu baru. Terus Ya. kemudian Pak, yang sisi ini apa? Ini masih ada orang-orang juga. Iya, jadi di setiap jendela ini, jadi memang keunikannya si Candi Banyunibo itu dia jendelanya dia terbuka. Jadi dia bisa ada aerasinya, ada sirkulasi udaranya ada. Dan di atasnya jendela itu ada bentukan-bentukan tadi. Jadi kayak orang-orang yang kita belum bisa mengidentifikasi, tapi dia sikapnya itu dia sikap mudra begitu. Jadi dia sikap duduknya itu seperti Sang Buddha begitu. Oke. Ya. Jadi seperti ini. Kala Makara, Jala Duara masih ada di sini. Nanti di sebelah sana juga ada lagi Jala Duaranya. Nah, di utara nih, Pak ya. Ini utara ya. Kita lihat nih Utara. utaranya nih. Tadi selatan, ini Ini utaranya. timur, ini ke utara. Ya. Nah ini ayam siapa nih? Ini lepas dulu. Bukan punya Pak, bukan punya Pak Ari. Bukan saya. Dinner, ya. dinner, dinner. Oh, iya, iya. Nah ini juga kan Jala Duara masih sini. Ya. Aku sempat dengar sebutan tentang Candi Banyunibo itu apa Pak? Artinya jewel apa? Oh iya, jadi untuk penamaan ini biasanya yang menamakan kadang-kadang dari masyarakat sekitar aja lokal. Oke. Jadi Banyunibo itu oleh masyarakat sekitar sini dinamakan seperti itu karena bentuknya candi itu seperti tetesan air. Oh, Banyu Banyu, air kan, Banyu. jadi Nibo jadi tetesan air. Oh, Nah. Banyunibo, tibo Ya. sing jatuh. Ya, jadi bukan itu karena Bukan. drainasenya tadi, Pak ya. Bukan ya. karena ya. Jala Duara. Jala Dan Duara. mungkin nanti itu fungsinya juga. Jadi fungsi candi ini untuk lambang apa ya, semacam kesuburan atau mungkin persembahan dari masyarakat sekitar agar ini bisa lebih subur begitu. Nah, ada literatur dari Belanda, dia ngomong bahwa si Banyunibo ini dinamakan Lonely Jewel of Lonely Siwa Plateau. Jadi permata sepian. Siva Plateau. Iya, Siwa Oke. Plateau. Oke, Lonely Jadi Jewel of Siva Siwa Plateau. Plateau. Jadi ini kita ada di dataran Siwa ini, kita ini. Jadi dari Prambanan sampai di sini, kemudian ke atas sana itu dataran Siwa. Jadi masing-masing candi semua
Berkoneksi dong, punya koneksi dong Tapi satu ada sama. koneksinya. Walau berdekatan kan kayak Sambisari Hmm. berbeda ininya ya Pak ya. Kan Hindu. Ya, Ini ya, Buddha. betul sekali. Dan itu malah justru menandakan bahwa di zaman dinasti itu sudah ada Toleransi. betul. Zaman Ya. itu aja udah ada toleransi. Ya, Hindu ya? dan Buddha saling berdampingan dia. Oke. Kita lihat lagi yuk Pak Oke, ke depan. ya. Seneng deh dengerin cerita kayak gini Mas. Mudah-mudahan masih banyak anak muda ya yang mau ikut melestarikan sejarah juga nih. Biar tahu Indonesia punya Apa candi. tentang Dewi Kesuburan Pak? Oh iya. Jadi maksudnya melambangkan Dewi Kesuburan atau gimana kaitannya? Iya, jadi istilah yang disampaikan oleh masyarakat di sini menamakan ini Hah? itu kemungkinan itu berdasarkan cerita yang ada di dalam sana. Nanti kita akan masuk, yaitu tentang Dewi Hariti. Ada di Ya, dalam. Ada ada di di dalam? dalam sana. Yes. Ya. Oke, nanti kita masuk. Tapi Kita sebelum masuk, Hmm, apa yang istimewanya lagi nih Pak? ya, Dari Sisi pintu sebelah masuk. sini nih Pak. ya. Di sebelah baratnya nih Pak. Oh iya. Ini masih tetap sama. Mm-mm. Jadi yang saya sebut Kalamakara tadi masih ada di semua relung, Oke. di atas relung pintu dan relung jendela. Oh jadi nggak cuma jendela ya, pintu pun Pintu juga. pun ada. Jadi Relung jendela. Kalamakara itu lebih ke mungkin seperti tolak bala atau dia hiasan-hiasan yang dia lambang penyucian diri gitu. Oke. Seperti itu. Iya. Nanti aku pasang juga lah di relung hatiku. Apa tuh? Tadi Pak kan Hari. kagak. Tadi kan katanya itu Kalamakara itu dipasang di relung pintu dan relung jendela. Oh iya. Gue juga mau pasang di Berarti relung artinya hati tadi apa gue. Kalamakara di relung tadi untuk penolak bala. Penolak bala, ya. Penyucian. Nama yang bagus Bek. Kan lagi nyari nama kan. Kayak baby. Kan pas lu masuk Dewi Positif. Kesuburan, bisa berdoa tuh Bek. Biasa. Kan mumpung sedang ini kan. Iya, iya. Oke. Oke, berarti kita mau masuk nih ya Pak? Kita masuk ya. Siap Oke. kalau Oke, gitu. silakan. Monggo Pak Pak Hari. Ya. Monggo, duluan. Nah, kita masuk ke sini. Wah, keren ya. Keren juga ya. Iya. Ini kita sudah ada di bagian dalam, tapi ini namanya selasar. Jadi selasar itu seperti ruangan media sebelum kita masuk ke dalam sana. Nah ini tadi yang saya ceritakan Mbak sama Mas. Jadi ada relief, tapi walaupun nggak sempurna, ini ada relief Dewi Hariti. Dewi Hariti ini. Jadi, Dewi Kesuburan. betul sekali Dewi Kesuburan di sini. Nah Dewi Hariti ini mitosnya atau mitologinya di yang menganut kepercayaannya, dia itu dulu adalah dewi raksasa, jadi raksasa perempuan lah gitu. Yang dia punya anak banyak sekali, sampai 500-an. Nah, untuk menghidupi anaknya itu, dia harus makan anaknya orang lain gitu loh. Gitu. Jadi dia harus memakan anaknya orang lain. Hingga suatu ketika orang-orang yang anaknya hilang itu, dia mengadu ke Sang Buddha bahwa si Dewi Hariti ini dia menculik anaknya dan memakan untuk menghidupi anak-anaknya si Dewi Hariti ini. Kemudian oleh Sang Buddha, anak bungsunya si Dewi Hariti ini disembunyikan sehingga Dewi Hariti itu sangat gundah gulana, sangat galau itu. Dia mencari anaknya yang bungsu itu ke sana kemari tidak ketemu, akhirnya dia mengadu ke Sang Buddha juga. Nah, dia oleh Sang Buddha diberikan pencerahan bahwa si Dewi Hariti ini walaupun dia punya anak yang banyak, tapi satu orang anaknya yang bungsu itu hilang, dia udah seperti itu galaunya itu. Apalagi kalau orang lain, jadi akhirnya dia sadar. Begitu dia sudah sadar, kemudian dia diangkat sebagai dewa juga dan diberi kemampuan atau simbol bahwa dia adalah Dewi Kesuburan. Makanya di sini banyak sekali Mas. Jadi anak-anaknya ini sebenarnya Ini relief anak-anaknya. iya, itu adalah anak-anaknya. Kemudian ada satu lagi sebenarnya adalah suaminya. Dia ada di sekitar sini. Cuma memang saya nggak begitu ini. Jadi ada suaminya yang namanya Vaisravana tadi. Kemudian ini anak-anaknya semua di sini. Coba kita bongkar aja Pak. Biar kita suaminya ngumpul. Iya, ini sayangnya ini hilang. Jadi sayangnya pada waktu kita memugar
di segmen bagian ini reliefnya ini hilang, tidak kita temukan. Ini info penting sih bahwa kalau ada candi yang dipugar, bagian segmen tertentunya hilang, tidak boleh bikin relief baru. Ya, harus ditambah. bisa Betul, Betul, ya. karena cerita bisa berubah. Ya, Menarik banget. jadi lebih jelasnya begini, kalau kita mengugar candi, ini kan banyak yang hilang karena pada waktu ditemukan ini kondisinya berantakan begitu. Kemudian kita susun candi ini dengan batu-batu seperti ini, dan ada batu asli yang tidak ketemu. Nah, makanya ini kita tutup pakai batu yang baru. Kita kasih tanda ini. Iya, kasih tanda. Dan etikanya kita nggak boleh memahat lagi. Ya. Jadi ini kita polos plain. Bisa beda Polos cerita semua. nanti. Ya, betul. Nah, kalau yang ini? Kalau yang ini adalah cerita dari, ini bukan cerita ya, jadi dia ada figur Dewa Kuera di sini. Jadi dia memang dewa ini selalu hadir di candi-candi yang Buddha. Jadi mungkin dia adalah satu pengiring dari sang Buddha itu. Jadi tapi ini juga tidak sempurna karena kerusakan batuan itu, dan ini kan juga udah hilang kan, bagian sini hilang, banyak bagian sana. yang hilang. Iya, gitu. Ya, menarik banget. Ya. Kita lihat yuk, Mon, ke dalam ada apa lagi? Mohon permisi ya, Pak. Oke, ya, mari silakan masuk Kita ya. lihat-lihat. Wah. Nah, ini sudah di bilik utama ini, bilik utama. Jadi kita sudah sampai di bilik utama Candi Banyunibo. Ini bukan bilik utama karena cuma satu-satunya. Jadi ini kita ada di bilik yang utama, satu-satunya di Banyunibo. Kemudian di sini kita masih bisa melihat ada Kalamakara. Masih ada Kalamakara di sini. Kemudian di sini yang tempat di tengah ini yang kosong ini kemungkinan dulu ada sesuatu di sini. Ada apa patung atau arca apa gitu. Cuma pada waktu kita temukan sudah nggak ada. Jadi posisi seperti ini, kosong begitu. Apa berarti sarkofagus ya, Pak? Bukan. Jadi dia lebih ke, kalau Buddha dia biasanya dewa-dewi yang agamanya Buddha juga. Jadi representasi dari Buddha. Kayak umpamanya tadi itu Dewi Hariti, kemudian Sang Buddha gitu. Nah, berarti ketika setelah abad 9 ya Pak, candi ini difungsikan sebagai apakah sebagai tempat pemujaan kah atau sebagai media untuk pemberian sesuatu atau gimana berarti? Jadi memang candi bisa di beberapa fungsi sih ya, ada beberapa fungsi. Nah, dia tergantung kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat di sekitar sini dia lingkungannya subur seperti ini. Nah, kemungkinan pada waktu ini ya ini candi diperuntukkan untuk persembahan kepada si Dewi Hariti ini. Karena cerita utamanya adalah Dewi Hariti, Dewi Kesuburan. Kalau atasnya sendiri nih Pak, kenapa bentuknya seperti ini? Ini menarik banget. Ini piramid terbalik sebetulnya. Dan ini sangat unik karena kita bisa lihat batu-batu ini sangat berat sekali. Sangat berat dan dia kecil-kecil. Berbeda dengan batu-batu yang ada di candi-candi Hindu. Nah, ini dia disusun seperti ini dengan model interlocking, jadi kayak puzzle begitu. Mereka nyusun mulai dari bawah sampai ke atas, dan dia tidak runtuh gitu. Jadi kita ada di bawahnya itu nggak khawatir gitu loh. Karena kalau maunya batu biasa ya, kan kita khawatir nih, ada jangan-jangan nanti runtuh atau apa. Tapi ini karena nenek moyang kita nih, kepandian nenek moyang kita. Oh, baru tahu. Sejak dulu juga sudah sangat presisi ya Pak ya? Ya, seperti ini dia presisi. Wah, keren banget sih Pak. Ya, ini seru. Oke, dah selesai kita ya di sini ya. Oke. Ya, oke. Keluar dulu. Ya. Monggo Pak. Mari ya. Berarti kesimpulannya adalah kaitannya sama Dewi Hariti, ya. Tentang Dewi Kesuburan. Betul, ya. Dan pemujaan tadi apa ya? Ya. Dan pemberian berarti ya Pak ya? Tapi yang menarik di sini sih, Mon, menurut gua tentang Dewi Kesuburan itu, bahwasannya dari zaman bahla, dari zaman dulu itu udah ada tentang penanaman. Karena masyarakat diajak untuk
menjaga bukan Lingkungannya, diajak untuk ya. subur. Untuk apa gini? Ntar dulu, sorry gue dengar ada yang bilang cut ya? Enggak ya? Apa ngomong? Oke, kita ulang dari pertanyaan saya langsung Oke. ya. Jadi Iya. coba di-cut. Mm. Oh, jadi berarti memang kaitannya ini sama hari itu, Pak ya. Berarti ini dengan perihal tentang kesuburan. Betul, ya. Jadi boleh dibilang ketika zaman dahulunya datang kemari berfungsi sebagai pemujaan atau bisa jadi juga pemberian ya Pak. Iya, betul. Persembahan begitu, ya. Iya, nah Persembahan ya. Iya. persembahan. Yang menariknya menurut gue tentang Dewi Hariti ini, yaitu Dewi Kesuburan, di mana ternyata baru nih gue menemukan fakta bahwa penanaman itu udah dari dulu. Itu diciptakan, diajak masyarakatnya untuk menanam. Jadi bukan baru sekarang aja tentang penanaman itu. Kelestarian lingkungan tuh udah dari zaman dulu. Fungsinya sebagai untuk membantu kesuburan. Makanya daerah ini bisa dibilang Betul, asri ya. banget kan? Iya. Sudah terpola ya Pak ya. Oke, ya. Gitu. Pas subur seperti ini. Hari saya sama kerabat Apek ini mengucapkan terima kasih Oke, banyak. ya. Seru banget sih beneran Oke. Pak. Jadi tahu, dapat ilmu lagi ya. Mon. Menambah wawasan. Betul, sip. Terima kasih sudah berkunjung ya, Mas ya, Mbak, Ya, gitu. semoga Bapak sehat Oke. selalu. Sukses Iya. Mas Mohon berdua, maaf ganggu Mbak, waktunya, ya. silakan lanjutkan. Ya, Tetap oke. dalam Ya. kebaikan ya Pak ya. Oke, Matur siap. suwun ya Pak. Terima kasih, Mas. Bareng, Pak. Ya. Gitu, Beb. Iya, baru tahu gue. Iya. Gue sih baru dapat banyak insight ya tentang candi. Dan ceritanya juga apa ya? Kalau kemarin dengan atmosfer yang beda, sekarang dapat pemahaman baru lagi Iya, tapi Pak Hari tadi ngejelasin detail banget ya. dan enak Iya, enak banget. gitu. Oke, kita mau kemana lagi nih, Mon? Kita ke Siapa tuh? apaan, Bek? Mon. Ada Darling Squad tuh. Mana? Samperin yuk. Sebelah sana. Ayo. Wah, itu dia ngapain tuh sendirian di situ? Tanya, Bek, sama siapa di sini? Hai. Darling Squad ya? Kamu siapa? Lagi ada kegiatan apa di sini? Hai Kak, aku Eri. Hai Eri. Lagi ada kegiatan nih Kak, lagi ada kegiatan Candi Darling. Mhm. Ini adalah program penanaman pohon di lokasi wisata sejarah loh Kak. Lo tau nggak? Tunggu. Kamu udah lama berarti ya di Darling Squad ini? Baru nih Kak, kebetulan lagi baru banget. Baru banget, iya. Nah, kalau kamu baru banget, coba dong bisa diterangin nggak? Apa sih alasannya bisa mau gabung sama Darling Squad? Oh, alasan aku ingin join di Darling Squad ini karena aku ingin belajar gitu Kak. Gimana sih cara penanaman yang baik gitu. Terus cara melestarikannya gimana gitu Kak. Nah, terus aku juga mau cari relasi yang banyak karena di Darling Squad ini banyak sekali gitu yang ikut dari mahasiswa seluruh Indonesia Kak yang join di sini. Bener banget, Mon. Jadi kegiatan ini tuh diharapkan bisa memupuk keinginan generasi muda-mudi nih penerus bangsa supaya lebih peduli sama lingkungan. Kan dampaknya juga positif dan kita butuh banget tuh yang hal-hal yang kayak gitu. Nah, pada video ini Kak, Hah? Mana? Oh iya. Ah, yes. juga bisa dilihat telah ditanam ribuan bibit pohon dan semak berbunga Kak. Salah satunya di lokasi wisata Candi Banyunimbo ini Kak. Tuh. Keren ya? Keren ya. Jadi kayak turut membantu terus untuk melestarikan lingkungan ya. Iya. Nah, kemarin itu Tania tuh juga cerita ya ke gua, Mas Ramon, kita itu juga akan ada program ini akan terus menerus sampai tahun 2025 gitu, Bek. Mbak Tania cerita kayak gitu sama lo. Kemarin katanya sendirian. Enggak, apa ya? WhatsAppan. Iya gitulah pokoknya dia cerita sampai tahun 2025 agar candi-candi seluruh Indonesia itu juga kawasannya juga lestari gitu loh. Yes, benar banget. Jadi memang program ini jangka panjang. Dan buat teman-teman semua nih yang mau tahu info detailnya, itu bisa langsung follow sosial medianya Siap Darling atau ikutin juga nih di websitenya. Itu semua informasi, kegiatan, event itu lengkap banget dan kegiatannya seru banget. Jadi udah pada follow belum? Udah dong Kak. Follow Anak dong. baru sampai nggak follow. Nah, follow Udah dong. Terus? Tunggu. Kan ada ini kita. Pass the Bibit Challenge. Yes, bener banget. Nih gue udah bawa bibitnya nih. Mana? Mendingan kalian berdua nih bantuin gue nanam yuk. Oke? Baik.
Ayo kita bantuin. Ayo, yuk Eri bantuin aku yuk. Bek, dia kan anak baru. Kamu suruh dia aja, Bek. Suruh dia aja masih baru, belum bisa. Yuk. Mana, Ri? Nah, itu dia tempatnya. Bek. Yes. Ini bibitnya bawa dulu nih. Sini. Kita tanam di sini aja ya. Wah, Iya kak, ini aku juga udah nyiapin sama teman-teman bibitnya kak. oh Oke, gitu. heeh. Oke. Ini gimana kak cara menggali yang bener kak? Nah, kamu kalau bicara cara menggali yang benar, cara menanam yang benar, tanyakan, percaya pada Abek. Jangan percaya aku. Kalau kamu mau ditanam juga di rumahnya juga banyak tuh untuk menambah varian aneka flora di rumahnya. Oke, jadi kan ini tanahnya udah digali. Ini sih aku juga baru belajar nih Eri. Jadi tahun lalu aku ikut penanaman di Candi Gedong Songo itu, aku belajar sedikit-sedikit. Nah, setelah tanahnya digali, ini jangan lupa lepas dulu bungkus polybagnya. Mas Ramon bantuin Bantu tuh. lah, Bantu dong anak. Bantu tuh. Iya. Sini deh aku bantu. Nah, oke, Nah. good. Oke, masukin ke sini. Jadi posisinya tuh kedalamannya kurang lebih sekitaran ini. Biarin aja tanahnya tetap di situ. Ini berarti benar nih yang dilakukan oleh Eri sama kawan-kawannya, teknisnya nih, kedalamannya, Betul. segala macam sudah benar, Bek. Betul, Oke, benar banget. Dan lulus. itu kita diajarin. Nah, kemudian, lu kan Superman nih, silakan. Kita mesti tutup tanahnya. Ini tutup semua. Oke, kapan lagi kan lihat Mas Ramon nyangkul? Iya kapan lagi? Kapan lagi? Pegangin bentar. Terusin. Orang baru. Iya sih bener, aku juga lagi belajar. Nah, Iya. tutup Ri. Bentar, Ini Kak. harus ditutup sampai batang pohonnya tegak. Oke, jadi ketika sudah tegak, baru. Nah, kalau kayak Ah. gini, Kan? Nah. kalau kayak gini udah belum kak? Udah bener. Udah Tuh bener. paculnya nih. Iya. Dah. Nah, kemudian Eri bisa bantuin nyiram. Coba Ri, siram Ri. Bentar kak. Buat siram Nah tanaman ini ya, bukan nyiramnya buat gimana mandi. kak? Langsung aja Dari dari atas atasnya? ke bawah. Pakai gitu. perasaan. Ayo. Jangan nanti baper. Nanti sekelilingnya juga disiram. Biasanya nih kalau gue nih Mon, Heeh. gue doain semoga pohon ini bisa memberikan kehidupan. Nah, selesai deh. Udah ya kak. Selamat, bibit pohonan ini sudah ditanam dan ini bukti kita salah satunya kalau kita peduli sama lingkungan. Semoga tanaman ini subur. Jadi kita tuh berbuat baik nggak cuma sama sesama, Eri. Ya. Nggak cuma sama sesama saja berbuat baik, tapi kita juga berbuat baik pada tanaman. Maksud saya Alam. alam. Gitu ya. Alam. Jadi kita seru banget pengalamannya. Jadi selain kita mempelajari Candi Banyunibo ini, belajar tentang ya Sejarah. detil-detilnya, reliefnya segala macam dan kisah-kisah luar biasanya, kita juga bisa mendapatkan pelajaran tentang melestarikan lingkungan. Betul. Ya kan? Jadi untuk kawan-kawan ya, sekali lagi terus kita ingatkan untuk terus tanamkan spirit untuk melestarikan lingkungan. Oke, terima kasih. Eri, thank you. Terima Semoga kasih nanti Eri. itu teman-teman kamu dikasih tahu terus menjaga lingkungan. Siap kak. Sebagai Tetap anak aktif baru, ya. Ya. Iya. Lulus nih dia. Dulu. Biasanya kalau lulus ada inaugurasi. Selamat.